wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illa الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ولله در الإمام محمد بن سعيد البوصيري حيث يقول في بردته: فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai karena Allah dan Rasulnya, yaitu para habaib, para anak cucu dan keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita mencintai mereka dalam firman-Nya: Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Para habaib yang selama mereka masih ada di atas muka bumi, maka Nabi Muhammad menyatakan dalam hadisnya: fa idza dhahaba ahlu baiti atahum ma yu'adun. Selama ada mereka di atas muka bumi, kiamat tidak akan datang. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk mencintai mereka karena cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dalam hadisnya: wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah keluargaku karena cinta kepada aku. Para habaib yang begitu banyak yang hadir di sini, yang insya Allah kita yakin kehadiran beliau saja sudah menjadi sebab datangnya keberkahan insya Allah ke tempat kita ini. Amin. Hadirnya beliau insya Allah menjadi sebab turunnya rahmat Allah yang Nabi Muhammad SAW jelaskan dalam banyak keterangan, mobil khusus Al-Mukarram, Al-Walid, orang tua kita Al-Habib Ahmad bin Hud Al-Attas, orang tua daripada Sayyidah Haikal bin Ahmad Al-Attas, dan juga para habaib yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau-beliau semuanya panjang umur,
sehat wal afiyah, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan juga para abu, para abi, para teguh, para pemuka agama, para alim ulama, khususnya di wilayah Kota Langsa dan sekitarnya, yang begitu banyak hadir di sini juga bersama kita, yang mana para ulama ini kita duduk bersama mereka sama seperti kita duduk bersama Rasulullah. Kita memandang mereka, insya Allah mendapatkan keberkahan memandang Rasulullah. Karena kita memandang mereka, mereka memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan cahaya Nabi Muhammad turun kepada kita sebab kita duduk dengan para alim ulama. Wabil khusus Encik Kepang Sidodadi dan Ramil dan Kapolsek dan juga Babinsa, Babin Kamtibnas, Musbika dan semuanya, para tokoh-tokoh masyarakat, terutama bil khusus pengasuh Majelis Ta'lim Sayyidatul Aisyah Al-Ustaz Tengku Abdul Syafi Esos, kita doakan bersama guru-guru beliau yang hadir, bersama jamaahnya, bersama murid-muridnya dan semua panitia yang hadir di sini semuanya. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan tidak ada yang luput satupun, kita semuanya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, yang mendengar kami pada malam hari ini, Allah yang melihat kita pada malam hari ini, yang kita kumpul di sini bukan karena harta, kita kumpul di sini bukan karena mendapatkan ini dan itu, tapi karena Nabi Muhammad SAW mengagungkan Rasulullah dan ajarannya. Insya Allah rahmat Allah turun. Kita minta kepada Allah yang hadir, mudah-mudahan semuanya wafat husnul khatimah. Yang hadir mudah-mudahan yang ada yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Di antara yang hadir, kalau ada yang punya masalah urusan, Allah berikan jalan keluarnya. Yang punya hutang pihutang, Allah lunaskan hutangnya. Dan yang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, warga Kota Langsa dan sekitarnya, Aceh pada umumnya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Al-Faqir, saya pada malam hari ini atas izin Allah bisa sampai duduk bersama antum semuanya, bersama para habaib, bersama para asatid. Padahal saya dalam keadaan yang tidak fit. Beberapa hari yang lalu saya khawatir, ya Allah, bagaimana ini kalau sakit saya parah, saya nggak bisa datang undangan kesian. Tapi alhamdulillah masih bisa diusahakan. Mudah-mudahan hadirnya saya di sini jadi sebab dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan segala hajat saya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah, hadirin dan hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kumpul di sini untuk memperingati, mengagungkan, menghormati, mengenang, menjunjung, mengingat atau juga merayakan daripada maulidnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun acara pada malam hari ini temanya peringatan maulid Nabi, tapi sebenarnya bukan cuma maulid yang kita peringati. Ketika kita mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad, berarti kita juga memuliakan syariat ajaran Rasulullah. Berarti juga kita bersalawat kepada Rasulullah. Berarti juga dengan acara seperti ini ada satu hikmah yang sangat luar biasa. Setiap kali kita mengadakan peringatan maulid Nabi, ada satu hikmah yang perlu kita ingat, yaitu kita sedang merawat hubungan baik kita dengan Nabi Muhammad.
Kita sedang menjaga hubungan baik kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini umatnya, kita punya hubungan khusus dengan Nabi Muhammad. Hubungan kita dengan Rasulullah lebih daripada hubungan ayah dan anak. Hubungan kita dengan Rasulullah lebih daripada hubungan guru dengan murid. Hubungan kita dengan Nabi Muhammad lebih daripada hubungan pejabat dengan rakyatnya. Lebih daripada hubungan apapun yang ada di atas muka bumi ini. Hubungan dengan Nabi Muhammad adalah hubungan yang perlu kita jaga. Seorang penyair mengatakan, "Fama kullu syaga'i siwa jafahu, wa ma siwa tawasulihi na'imu." Tidak ada kesengsaraan yang lebih parah, lebih buruk daripada putus hubungan dengan Rasulullah. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar, lebih baik daripada punya hubungan khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau ada orang yang punya hubungan khusus dengan BIN, Badan Intelijen Negara, punya hubungan khusus dengan Kapolri, punya nomor handphone khusus dengan Panglima TNI. Bangga nggak kira-kira dia? Bangga. Dia punya hubungan khusus, dia kenal, dia ada kaitan, maka akan banyak kemudahan yang dia dapat. Ketahuilah, kita punya hubungan yang lebih hebat dari semua hubungan itu. Kita punya hubungan khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Apa hubungan kita? Hubungan kita sama Rasulullah lebih daripada ayah dan anak. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad SAW adalah ayah kita. Hadirin, kita punya ayah banyak. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Aba'uka thalath." Ayah kamu itu sekurang-kurangnya ada 3. Ayah kita sekurang-kurangnya ada 3. Abuka alladhi waladak. Ayah kamu yang menjadi ayah kandung kamu. Saya Muhammad bin Alawi. Habib Alawi bin Abdullah itu ayah kandung saya, karena nasab saya kepada beliau. Itu ayah kita. Ada lagi, Abuka alladhi zawwajaka binatah. Ayah kamu yang kamu dinikahkan dengan anak perempuannya. Ayah mertua. Ayah mertua enggak ada bekasnya. Kita nikah dengan seorang wanita, maka ayahnya wanita itu dan ibunya wanita itu menjadi mertua kita selama-lamanya, walaupun istri kita meninggal dunia. Walaupun seorang suami istri, sepasang suami istri dia sudah cerai misalnya, tetap mertuanya itu adalah ayahnya dia. Ketika dia berjumpa dengan ibu mertuanya, dia tidak batal wudu, mahram ala ta'bid, menjadi mahram untuk selama-lamanya. Itu orang tua yang tidak ada bekasnya, ayah kita. Ada lagi ayah yang lain, wa abuka alladhi 'allamak. Ayah kamu yang mengajarkan kamu ilmu. Makanya para ulama biasa dipanggil ayah oleh muridnya. Di sini dipanggil abi, dipanggil abu, dipanggil abuya, dipanggil walid. Karena hubungan murid dengan guru terkadang bisa mengalahkan hubungan anak dengan ayah. Kalau ayah membesarkan badan kita, memberikan kita makan jasmani, tapi guru kita menghidupkan rohani kita yang akan terus manfaat terasa sampai kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayah kita banyak. Tapi tahukah antum, dari semua ayah dan orang tua kita, siapa orang tua kita yang paling besar? Ayah kita yang paling besar adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abil Akbar. Nabi Muhammad adalah ayah yang paling agung. Ayah kita umat Islam. Kita umat Islam ini adalah anak-anaknya Nabi Muhammad. Kita adalah putra-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan itu? Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berfirman di Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Allah berfirman di Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi Muhammad itu adalah ibu bagi para orang-orang mukmin. Sayyidatuna Khadijah
Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ibunya orang mukmin, ibu kita itu. Sayyidatuna Aisyah, ibu kita, Ummul Mukminin. Kalau istri Nabi, ibu kita, berarti suami mereka apanya kita? Ayah kita. Rasulullah adalah ayah kita. Karena dari itu Nabi Muhammad sayang kepada kita. Karena beliau ayah yang paling besar, ayah yang paling agung, rasa sayangnya mengalahkan orang tua kita. Sebelum kita lahir ke bumi, Nabi Muhammad sudah memikirkan kita, mendoakan kita. Hidupnya habis untuk kita, memikirkan kita. Suatu saat Rasulullah SAW masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ghfir laha warhamha. Ya Allah, rahmati Aisyah, ampuni Aisyah ya Allah. Wa adkhilha jannah. Masukkan Aisyah ke dalam surgamu. Siti Aisyah senyum. Rasulullah bertanya, awama yasurruki du'ai ya Aisyah? Wahai Aisyah, senang atau tidak kamu saya doakan seperti itu? Ya Rasulullah, siapa yang tidak senang? Saya senang didoakan seperti itu. Siapa yang tidak senang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW? Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, tahukah kamu, itu adalah doa saya setiap usai sholat 5 waktu untuk seluruh umat saya. Saya selalu berdoakan umat saya setiap sholat 5 waktu. Bukan hanya setiap sholat 5 waktu, bahkan di alam barzakh Nabi Muhammad setelah meninggal dunia masih memikirkan kita. Hadirin, Rasulullah bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup saya baik untuk kalian, wafat saya pun baik untuk kalian, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau hidup Nabi, hidup engkau baik untuk kami? Rasulullah juga mengatakan, saya berikan kalian hadis, saya jelaskan hukum. Tapi kalau engkau wafat baik untuk kami, apanya, dari sisi apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kalau aku meninggal, baik buat kalian. Di mana baiknya Rasulullah? Pasti kita sedih kalau Nabi Muhammad meninggal, umat kehilangan ayah. Oh tidak. Uridat alayya a'malukum. Kalau aku meninggal, amal perbuatan umatku yang masih hidup dilaporkan kepada aku. Fa in wajadtu khairan hamidullah. Setiap aku dapati umatku yang hidup ini amalnya baik, perbuatannya baik, aku bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu ghairan dzalik. Tapi kalau saya lihat umat saya berbuat yang tidak baik, istaghfartullah ta'ala lahu. Maka di alam barzakh Nabi mengatakan, saya mintakan ampun kepada Allah untuk umat saya yang bermaksiat itu. Yang kadang-kadang kita maksiat, kitanya lupa belum istighfar, kitanya masih khilaf, bermaksiat kita khilaf, mata kita melihat yang haram mungkin, atau kadang-kadang telinga kita mendengar yang haram, kita lupa belum istighfar, kita belum sadar, laporannya sudah sampai ke Nabi Muhammad di alam barzakh, dan Nabi sudah mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita tidak seperti itu perhatiannya kepada kita. Karena Nabi Muhammad dikatakan al-abil akbar, ayah yang paling besar, yang memperhatikan kita bukan cuma di dunia, di barzakh setelah wafat tetap memperhatikan kita, di akhirat memperhatikan kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak tenang hatinya kalau umat masih banyak dalam neraka. Perhatian yang sangat besar Nabi Muhammad kepada kita. Dan kita anak-anaknya, Nabi Muhammad tidak akan diam kalau kita di hari kiamat ini dalam keadaan yang tidak baik. Karena dari itu, acara Maulid Nabi salah satu hikmahnya merawat hubungan baik kita dengan Rasulullah. Kita kembali ingat dengan Nabi Muhammad. Kita diajak kembali bersolawat kepada Rasulullah. Mungkin kita terlalu lama melupakan Nabi Muhammad. Mungkin kita terlalu lama tidak membayani Rasulullah, tidak mendengar kisah-kisah Nabi Muhammad. Di majlis Maulid ini kita diajak, ditarik masuk ke dimensinya Nabi Muhammad SAW, sehingga hubungan kita yang tadinya rapuh, hubungan kita yang tadinya sudah mulai dikoyah-koyah oleh syaitan dan hawa nafsu, diperbaiki lagi dengan majlis-majlis seperti ini oleh para ulama-ulama kita, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimahullah. Karena dari itu, setan punya misi, iblis punya misi, bagaimana supaya umat Islam ini sebelum meninggal dunia sudah putus hubungan dengan Rasulullah. Tapi ulama punya misi, bagaimana caranya supaya umat Islam tetap merawat hubungan baiknya dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan cara peringatan seperti ini, hubungan kita diperbaiki lagi, jalinan batin kita dengan Nabi Muhammad SAW diperkuat lagi.
Dan mudah-mudahan kalau kita setiap ada acara maulid kita hadir, insya Allah kita di hari kiamat mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kita tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Karena dari itu penting kita mengetahui bagaimana cara merawat hubungan baik kita sama Rasulullah. Kita ini sebelum meninggal dunia, setan bakal mati-matian berusaha memutuskan hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Kita harus tahu bagaimana cara merawat hubungan baik kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ulama menjelaskan ada beberapa amalan-amalan yang bisa menjaga langgeng terus supaya hubungan kita sama Nabi Muhammad ini baik terus. Karena kalau kita meninggal dunia dan hubungan kita sama Rasulullah masih baik, walaupun kita mungkin ada perbuatan dosa sedikit, maka Nabi Muhammad akan mengambil tangan kita nanti di hari kiamat. In atiqatan fama ahdi bi muntaqidi minan nabi wala habli bi munsarimi. Al-Imam Muhammad Al-Busiri mengatakan, kalaupun aku pernah berbuat dosa, maka tali hubunganku sama Nabi Muhammad belum putus. Aku masih rawat tali itu, dan aku masih punya hubungan baik Nabi Muhammad SAW. Illam yakun fi ma'ali akhirat biyadi fadlan illa faqul ya zallatal gadami. Kalau di hari kiamat nanti tanganku tidak diambil oleh Rasulullah, saya minta tolong Nabi Muhammad SAW, kalau sampai putus hubungan, kalau seandainya Nabi tidak ambil tangan saya, faqul ya zallatal gadami, maka silahkan celahlah saya, hancurlah hidup saya, habislah saya kalau sudah putus hubungan sama Nabi Muhammad SAW. Karena itu penting kita perhatikan beberapa amalan-amalan yang kalau kita tekun istiqamah mengamalkan ini, insya Allah kita meninggal dunia husnul khatimah, masih punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan amalan-amalan ini amalan-amalan ringan, yang penting kita istiqamah mengamalkan. Yang pertama, supaya kita punya hubungan ini terus langgeng, tidak putus, terus baik sama Nabi Muhammad. Yang pertama, jangan pernah kita meninggalkan sholat 5 waktu, khususnya berjamaah. Usahakan, paksakan, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, khususnya berjamaah. Orang-orang yang masih sholat 5 waktu, apalagi berjamaah, maka dia sedang terus merawat hubungan batinnya dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Sejauh-jauhnya kita dari Allah, kalau kita masih mau sholat, kita masih menghadap Allah, dan kita masih menghadap Nabi Muhammad, kita masih mengatakan Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di dalam sholat kita masih mengucapkan salam sama Nabi Muhammad SAW. Selama kita masih mengucapkan salam secara khusus kepada Rasulullah SAW, maka selama itu juga kita memiliki hubungan baik dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yusallimu alaihi illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Siapapun muslim, kata Rasulullah, dimanapun dia, mengucapkan salam kepada aku, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, kecuali Allah akan mengembalikan rohku sehingga aku jawab balik salam dia. Hadirin, setiap kita sholat dan setiap kita mengucapkan salam, setiap itu pula kita mendapatkan jawaban salam langsung dari Nabi Muhammad langsung. Setiap hari kita mendapatkan salam dari Rasulullah. Setiap hari, hanya saja telinga kita tidak mendengar. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi yang di Madinah langsung mendengar, dan Nabi janji, saya akan jawab salam siapapun muslim yang mengucapkan salam kepada aku. Waalaikumsalam. Bayangkan kita yang banyak dosa, mata kita yang kotor, telinga kita yang kotor, hati kita yang kotor, masih mendapatkan salam langsung dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tidak mendengar. Ada ulama-ulama yang mendapatkan karamah, yang ikatan-ikatan syaitan di anggota tubuh mereka sudah lepas, sehingga mereka langsung mendengarkan jawab salam dari Nabi Muhammad SAW. Seperti yang Imam Ali Khalid Ghazali, setiap sholat 5 waktu, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh,
Beliau langsung mendengarkan jawaban dari Rasulullah SAW. Bahkan beberapa makmum di belakang mendengar jelas suara jawaban Nabi Muhammad SAW. Dan itu tercatat di dalam literatur sejarah umat Islam. Begitu juga Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan banyak ulama-ulama lain. Setiap mengucapkan salam, mereka langsung mendapatkan jawaban salam dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukan khusus untuk mereka, untuk kita semua umat Islam. Setiap kita mengucapkan salam kepada Nabi langsung jawab salam kita. Maka dari itu, jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Dan usahakan berjamaah. Tahukah antum, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu berjamaah dalam riwayat. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan belum pernah ada riwayat hadis yang datang kepada kita yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad pernah sholat fardu sendiri. Tidak ada. Sejak Allah wajibkan sholat di malam Isra dan Mi'raj sampai sholat terakhirnya Rasulullah SAW, beliau full berjamaah, full. Tidak pernah sekalipun sholat fardu sendirian Rasulullah SAW. Dan itu diikuti oleh para ulama. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahib Ratib seumur hidup selama 88 tahun lebih. Umur beliau 5 waktu full berjamaah. Al-Imam Syafi'i, imam madhab kita, seumur hidup full berjamaah. Kita ambil contoh yang dekat. Di Bogor, di tempat pesantren yang kami asuh, ada makam seorang wali Allah bernama Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau seumur hidupnya tidak pernah sholat sendiri. Seumur hidup 5 waktu berjamaah. Kecuali di hari akhir wafatnya beliau sudah tidak bisa bangun dan beliau sholat sendiri di atas kasur karena sudah tidak bisa berdiri dengan masjid lagi. Jadi ada ratusan Syekh Abdul Qadir Jilani, ada ribuan orang-orang soleh yang seumur hidup kalau mereka ketinggalan berjamaah mereka menangis. Nah, maka dari itu jangan sampai meninggal sholat 5 waktu, khususnya berjamaah. Kalaupun kita tidak bisa mengamalkan setiap sampai seumur hidup, minimal ini amalan dari Nabi Muhammad 40 hari. Dalam hadis Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Man shalla 40 yawman fi jama'atin." Barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut 5 waktu, walam tafuthu takbiratul ihram ma'al imam. Selama sholat 5 waktu, takbiratul ihramnya persis setelah imam. Maka Rasulullah bersabda, kutibat lahu bara'atan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan stempel nama hamba tersebut dengan 2 stempel dari Allah. Stempel yang pertama, bara'atun minan nifaq. Orang ini bebas dari sifat munafik, mukmin sejati. Keimanannya sudah dilegalisir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mukmin atau bukan? Kalau kita pengen jadi mukmin sejati, sekurang-kurangnya 40 hari sholat 5 waktu berjamaah, usahakan takbiratul ihram persis setelah imam. 40 hari. Kalau Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas umur hidup puluhan tahun, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad 80 tahun lebih seumur hidup, Rasulullah seumur hidup, Syekh Abdul Qadir jadi seumur hidup. Ini mah kita 40 hari jangan tinggalkan berjamaah. Antum melaksanakan ini dan antum akan melihat banyak keajaiban dalam hidup antum, banyak perubahan dalam hidup antum. Antum akan lihat banyak hal-hal yang subhanallah di luar akal kita, dahsyat. Bakal banyak karamah dari Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bara'atun minan nar. Allah Subhanahu wa taala stempel orang yang salat 40 hari 5 waktu berjamaah, distempel oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini bebas dari api neraka. Jadi ahli surga yang masih berjalan di atas muka bumi. Masyaallah rahmatullah. Ada satu kisah berkenaan dengan hadis ini. Ada satu orang, sepasang suami istri. Suami istri ini soleh dan solehah. Istrinya cantik kebetulan. Dan di kampung itu ada satu laki-laki yang kurang baik, laki-laki ahli maksiat, orang fasik yang suka dengan wanita solehah tersebut. Padahal dia sudah punya suami. Beraninya si laki-laki ini dia kirim surat bahwa saya suka dengan kamu dan saya mau bercumbu dengan kamu. Dikirimin surat nih ke si perempuan solehah tadi. Lewat satu orang, akhirnya surat itu sampai ke tangan si perempuan tadi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini orang kurang ajar amat.
tidak tahu akhlak, tidak tahu bisa, ini istri orang. Akhirnya istri ini ngomong sama suaminya. Suaminya orang soleh. Dia bilang, wahai suamiku, saya mau terbuka sama kamu. Ada apa? Ini saya dapat surat, ada laki-laki yang demen sama saya. Katanya dia mau melakukan apapun asal mendapatkan saya. Kata si laki-laki tadi, kata suaminya tadi, gampang. Balas surat orang itu bilang. Balas apa? Bilang, kamu bisa mendapatkan saya dengan syarat sholat 5 waktu berjamaah 40 hari berturut-turut, dengan syarat takbiratul ihram harus persis setelah ra-nya imam, Allahu Akbar, langsung takbiratul ihram. Kalau deal, kita akan kirim mata-mata untuk membuktikan betul atau tidak kamu selama 40 hari sholat seperti itu di masjid itu. Dikirim surat itu, ditantangin orang tadi 40 hari berjamaah ya. Rasulullah bersabda, likulli syai'in safwah wa safwatu shalah takbiratul ihram ma'al. Segala sesuatu itu ada intisarinya, dan intisari sholat adalah ketika kita takbir persis setelah imam, itu intisari sholat. Jangan sampai kita terlalu lama, imam sudah takbir kita masih lama ngobrol dan sebagainya. Dikirimlah surat ini kepada laki-laki tadi dan dia mengatakan, siap, saya akan jalani tantangan itu demi mendapatkan dia. Akhirnya laki-laki ini pun mulai dia sholat 5 waktu. Belum adzan dia sudah standby karena takut ketinggalan takbiratul ihram. Satu kali gagal, ulang dari awal. Akhirnya dia sholat 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 5 waktu full. Sampai orang-orang heran, ini orang ada perubahan apa nih? Dia kok sholatnya rajin banget, persis nunggu imam takbir dia langsung takbir. Sampai 40 hari dan dikirim mata-mata. Dilihat, orang ini benar-benar 40 hari sholat, betul-betul 40 hari. Setelah 40 hari, orang ini nggak apa, si suaminya tadi kirim surat lagi, tanya sama dia, gimana masih mau dengan si fulanah ini? Setelah ditanyakan oleh utusannya, dia mengatakan, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mukanya sudah bercahaya, hatinya sudah bercahaya. Dia mengatakan, maafkan saya, itu kebodohan saya dulu, saya khilaf, hati saya masih kotor. Saya taubat, saya sadar diri, saya minta maaf kepada kalian semuanya atas kehancuran saya. Ini orang berubah, namanya Insya Allah stempel jadi ahli surga. Hatinya jadi hati ahli surga, dan pikirannya jadi pikiran ahli surga, karena jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Dan si laki-laki tadi mengatakan, suami tadi mengatakan, saya sengaja saya jebak dia masuk surga. Saya jebak dia. Kita apakah perlu dijebak dulu? Enggak perlu. Bismillah, mujahadah 40 hari. Ya, kita dikasih modal sama Allah 60 tahun, masa 40 hari nggak bisa. Paksaan. Apalagi sedikit lagi nanti masuk bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mungkin agak mudah. Ya, 10 hari sebelum Ramadan kita mulai, atau 10 hari sesudah Ramadan kita mulai. 30 harinya di bulan Ramadan kita jalankan. Itu yang pertama. Kalau kita mau merawat hubungan baik kita dengan Rasulullah SAW, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, khususnya berjamaah. Yang kedua, kalau kita ingin menjaga hubungan baik kita dengan Rasulullah SAW, amal yang kita sudah tahu semuanya, itu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah setiap hari. Perbanyak. Banyak itu berapa Ustaz? Banyak itu berapa hadis? Banyak itu ulama mengatakan agalul iktsar 300. Yang namanya banyak minimalnya 300 baru disebut banyak. Saya sholawat kepada Nabi sehari 150. Banyak enggak Ustaz? Belum banyak itu. Saya 200 satu hari sholawat kepada Rasulullah, banyak enggak? Belum. Saya sehari 300 sholawat, nah itu sudah minimal banyak. Ya. Beli tasbih, cari tasbih, pegang. Baca. Kalau lagi iseng, lagi diam, baca sholawat sama Rasulullah SAW. Sholawat kita sampai ke Nabi Muhammad. Nama kita dilaporkan ke Rasulullah SAW. Sampai hari ini masih ada orang-orang yang satu hari sholawat kepada Nabi 10.000 sehari. Masih ada. Saya kenal orang satu hari 10.000 kali sholawat kepada Nabi Muhammad. Satu hari, dan dia sering ke Rasulullah. Masih ada orang-orang seperti itu. Saya punya sahabat, punya kawan, satu hari dia sholat kadang 2.500, kadang 1.500.
sekurang-kurangnya 500. Pokoknya setiap kalau saya ketemu sama dia nih, kadang-kadang saya kalau ngobrol dia nyimak mulutnya baca selawat sama Nabi Muhammad. Saya baca selawat, saya pegang tasbih, enggak lepas tasbih. Dan dia ngobrol lagi. Dan ketika dia dapat ujian, sering bikin Nabi Muhammad SAW. Diperhatikan sama Rasulullah SAW. Dan dari itu, kalau bisa kita punya tasbih, usahakan kemana-mana bawa tasbih. Walaupun mungkin awal-awal saya malu bawa tasbih nggak dipakai, cuma dibawa doang, nggak apa-apa. Minimal niat dulu. Ntar sekali-sekali baca. Tasbihnya seperti apa terserah. Kalau misalnya mau pakai tasbih yang pakai biji yang 100, boleh. Saya pakai yang 100 aja boleh. Tapi kalau saya 100 kayaknya kok kayak alim banget gitu, serem kayaknya dilihat pakai yang digital aja, boleh. Pakai digital kayaknya nggak serem gitu ya. Kalau pakai itu kayaknya serem gitu begitu, nggak apa-apa. Terserah bebas. Jadi saya kalau yang digital nggak biasa nih. Kalau yang digital kayak orang ini Menteri Perhubungan gitu mobil mudik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau kadang-kadang kalau digital nih kepencet riset dari nol lagi ya, tadi udah 200 berapa ya, nol lagi. Mendingan yang pakai begitu boleh. Bebas bagaimanapun. Yang penting tasbih itu adalah media untuk menjaga hubungan kita selawat terus sama Nabi Muhammad SAW. Paksain. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, orang yang tidak mau mengamalkan amalan karena takut tidak istiqomah itu orang yang kena tipuan setan. Pakai tasbih nih, bawa tasbih untuk udah nggak usah dah, nggak istiqomah. Kadang baca, kadang enggak. Mendingan nggak usah baca sekalian, kena jebakan setan. Terus baca. Walaupun kadang-kadang jatuh bangun, ntar baca, ntar enggak, ntar lupa, ntar terus, jangan berhenti. Jangan dengerin bisikan setan. Al-Imam Syafi'i dan juga para ulama-ulama yang lain, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, siru ilallahi urjan wa makasih. Kejarlah ridha Allah. Jalanlah di atas jalannya Allah, walaupun kamu harus pincang-pincang, walaupun kamu harus babak belur, jatuh bangun, digodain setan, terpleset lagi, kadang khilaf lagi, bangun lagi bangkit, jangan berhenti. Karena setan memang pengen bikin kita ini putus asa, pulang kembali. Jangan pernah mundur. Terus, walaupun harus merangkak, walaupun harus ngesot dan kurang, terus jalan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara buat mengikat kita tasbih. Pakai tasbih ini. Karena tasbih ini adalah salah satu mengikat kita. Sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu tasbihnya 1000. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sahib ratib tasbihnya 1000. Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi tasbihnya 1000. Ulama-ulama dulu tasbihnya 1000. Kalau kita kan 100. Mereka 100 itu nggak level, apalagi yang 33, apalagi yang 11 nggak level. Mereka pakai 1000 karena mau zikirnya itu nggak sedikit. Kadang-kadang besar sambil kayak plak dibaca. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu orang wali, satu orang soleh yang selama hidupnya dia selalu pegang tasbih, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika meninggal dunia, ketika sakaratul maut, ayahnya ini seorang punya anaknya mengatakan, ya abadi, qul la ilaha illallah. Allah sebut la ilaha illallah. Ayah ini mengatakan, wahai anakku, kamu tidak perlu talqin aku la ilaha illallah. Tasbih yang biasa aku pakai berzikir ini muter sendiri bersuara la ilaha illallah. Sudah aku lihat sendiri. Tasbih ini sudah bersuara la ilaha illallah kedengaran di kuping aku. Dan semua yang ada sekitar baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah tasbih. Ya, dan Al-Imam Abdul Qasim Al-Jilani Al-Baghdadi mengatakan ketika beliau sudah menjadi wali besar, tapi tetap masih pegang tasbih. Imam, tentu kan sudah jadi orang hebat, kenapa masih pegang tasbih? Tasbih ini yang mengantarkan aku mendapatkan keriduan Allah di muka hijab saja aku permulaan pertama berjalan, dan aku tidak akan lupakan sampai kapanpun tidak ditinggal sama mereka tasbih ini. Ya, lalu yang kedua, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikatnya. Ambil tasbih, bawa. Kadang-kadang setan bikin kita lupa, dibikin lupa tasbih hilang, ambil bawa. Niatkan untuk sholawat kepada Nabi Muhammad dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, salah satu cara merawat majelis hubungan kita dengan Rasulullah adalah jangan pernah tinggalkan para ulama sampai meninggal dunia. Sampai mati, niatkan, ya Allah saya niat sampai meninggal dunia saya akan duduk terus di majelis ini. Niat dari malam ini kita niat kok. Saya pun niat, ya Allah saya niat sampai mati saya tidak akan meninggalkan ilmu, insya Allah.
Saya akan terus duduk dengan ulama. Saya akan terus membaca kitab-kitab ulama. Kita akan duduk terus di majlis ilmu mengkaji ilmunya Rasulullah SAW. Itu salah satu cara yang paling ampuh untuk mendapatkan hubungan baik dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Karena ketika kita duduk dengan seorang ulama, kita mencium tangannya, seperti yang saya bilang tadi. Tangannya ulama tadi itu pernah mencium tangan gurunya. Gurunya mencium tangan gurunya lagi, gurunya gesekan kulit itu bersambung sampai ke kulitnya Nabi Muhammad SAW. Kulitnya Rasulullah nempel ke sahabat ke bawah terus, kebarokahannya sampai ke kita. Cahaya pandangan Nabi Muhammad kepada sahabat, sahabat memandang kulitnya terus sampai kepada kita. Dan itu ada di majlis-majlis ilmu yang sanadnya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Orang yang masih mau hadir di majlis ilmu, dia akan wafat husnul khatimah. Dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita jaga, kita rawat para ulama kita. Sempatkan sekurang-kurangnya Al-Imam Fatah Al-Musili mengatakan, sekurang-kurangnya orang itu hadir majlis taklim minimal 3 hari sekali. Minimal, jangan kurang dari itu. Jangan sampai kurang dari 3 hari sekali. Bahkan kalau ulama lu setiap hari. Nah maka dari itu hadir di majlis ilmu ini adalah tempat yang diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Kita pernah mendengar Rasulullah akan hadir di majlis-majlis yang baik. Di majlis ilmu adalah majlis yang paling baik. Majlis yang paling baik di atas muka bumi adalah majlis ilmu yang dibahas ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW suatu saat masuk ke Masjid Nabawi, dan di Masjid Nabawi Nabi melihat ada 2 halaqah, 2 perkumpulan. Yang satu perkumpulan sedang berzikir, sedang bermunajat, bertasbih kepada Allah, dan yang satu lagi sedang membahas hukum-hukum halal dan haram, membahas ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika masuk Nabi bersabda, kilal majlisaini ala khair. Dua-duanya majlis ini baik, dua-duanya bagus. Tapi kata Nabi Muhammad, majlis yang membahas ilmu ini lebih utama. Dan Nabi pun berjalan ikut hadir bersama sahabat-sahabat yang ada di halaqah ilmu. Nabi selalu memperhatikan orang-orang yang memperhatikan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu ikhwah rahimakumullah. 3 ini dawamkan. Salat 5 waktu khususnya berjamaah. Salawat kepada Nabi diperbanyak, dan jangan pernah tinggalkan ulama-ulama kita sampai akhir hayat kita. Siapa yang bisa mengerjakan 3 perkara ini, insya Allah meninggal dunia husnul khatimah, di hari kiamat akan mendapatkan syafaat Nabi, dan insya Allah akan berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW terakhir sebagai penutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Quran, yauma nad'u kulla unasin bi imanihim. Di hari kiamat kami akan bangkitkan manusia di belakang pimpinan-pimpinan mereka masing-masing. Ulama mengatakan pimpinan di sini adalah guru-guru yang membimbing kita. Kita nanti bangkit di hari kiamat, kita akan berada di belakang guru kita. Guru kita akan di depan kita. Guru kita pun nanti akan berada di belakang gurunya lagi, dan begitu terus beruntun sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sampai kepada Rasulullah SAW. Betapa celaka, betapa sengsara, betapa kasihan di hari kiamat orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Entah dia akan bangkit di belakang siapa. Apakah di belakangnya Nabi Muhammad SAW? Wallahu a'lam, karena tidak ada mata rantai yang bersambung kepada Rasulullah. Nah, dari itu jangan pernah putus hubungan dengan majlis ilmu dan para alim ulama. Insya Allah dengan demikian kita selamat di dunia dan di akhirat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya berbicara dan ceramah ini setengah memaksakan sebenarnya. Ya, setengah memaksakan dalam keadaan yang tidak fit, dan saya tadi hampir tidak bisa bersuara karena tenggorokan saya tidak enak begitu. Dan juga ada flu dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah atas doanya antum semua, walaupun sebentar, walaupun sedikit, walaupun dalam keadaan duduk, saya bisa menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi saya mohon maaf kalau tidak maksimal penyampaiannya atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu kebodohan dan kealfaan saya. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan semoga warga Kota Langsa khususnya dan semua warga Aceh umumnya, para ulama, para habaib khususnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahkan kita yang terlibat dalam acara pada malam hari ini, yang membantu,
yang menyumbang, yang memberikan donasinya, baik materi, pikiran ataupun tenaga, apapun semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahkan hidupnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan balasan yang setimpal. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajatnya. Wabil khusus yang pada malam hari merayakan miladnya itu majelis Sayyidatina Aisyah dan saudara Ustaz Abdul Syafii, mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan mendapatkan naudhah dari Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi khassa wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Al-Fatihah. Satu kali lagi untuk para ulama dan aulia yang ada di bumi Aceh ini khususnya, yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, para ulama yang datang dari luar negeri berdakwah ke sini ataupun warga asli Aceh dan sekitarnya menimba ilmu ke luar negeri ataupun yang menimba ilmu di sini, yang telah meninggal dunia, yang telah menghabiskan umur mereka di jalan Allah dan Rasul, khususan man la dzakira lahu wa la zairah. Al-Fatihah ila arwahihim, ila arwahil awliya, awliya hadhihi al-baldah wa umadha min ahli la ilaha illallah wa mujahidiha wa man sahaba fi da'wati al-islamiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala yu'lan barakatihim, asrarihim, aqwarihim wa ulumihim wa fahatihim fi din wa akhirah, wa Allah subhanahu wa ta'ala wa yu'li darajatihim fil jannah. Allah yajma'na wa iyyahum ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i salihin مع النبي المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما صافنا وشيخنا في مثل هذه المناسبات. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Satu kali lagi kita baca Al-Fatihah khususan untuk seorang ulama dan mubalik yang ada di Aceh ini, yang insya Allah besok kita akan berziarah ke makam beliau, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Husain bin Fiqih atau yang dikenal dengan Tengku Cik di Anjung ya. Beliau seorang ulama besar, wali besar yang berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad dan mendapatkan isyarah dari Rasulullah untuk berdakwah ke Aceh ini, ke bumi Nusantara ini yang ada di Banda Aceh sana, dan juga istri beliau Mbak Khadijah yang memiliki banyak karamah. Mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa ziarah ke sana, yang belum mudah-mudahan bisa ziarah. Saya yang jauh-jauh hanya maksain pengen ziarah ke sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan beliau, asrarnya beliau, ala hadhihi khususan Darul Habib Abu Bakar bin Husain bin Fiqih wa zawjatihi wa usuli furu'ihi wa intasab ilayhi wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi